Sebenarnya ilmu tu, kalau bagi yang faham, bagi yang tahu, ilmu tu hukumnya wajib. Kalau dalam Al-Quran boleh dilihat itu, ilmu tu disamakan, disetarakan oleh Allah dengan iman. Iman tu kan wajib tu, perlu tu, sangat tu. Itu setara tu dengan ilmu. Dan Allah akan mengangkat itu. Dalilnya ada dalam Al-Quran itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Itu iman tu. Yarfa', Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman. Wa utul ilma darajat, dan orang yang berilmu. Kan perlu tu ilmu. Ilmu tu talabul ilmu, utlubul ilmu. Itu banyak hadis yang menjelaskan. Ilmu tu dituntui. Bahasa kampung dituntui. Bahasa siku ana namanya tu. Pokok itulah sama ya, dituntui. Kini lado, kini fasilitas awak di masjid. Kalau dulu kalau di kampung kan ke rumah guru. Awak dulu ke rumah guru. Kono jauh. Kok anak ambo. Begitu kecil orang gay. Pai tiok hari itu. Tiok sanjo. Kadang malam saya, kadang lalu saya setulai. Karena memang dituntut, dicari. Kalau orang-orang dulu mencari ilmu itu bukan berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Bahkan ada imam lupa wabini dia mencari ilmu. Tapi awak jangan sampai lupa lah, nak nambah kuliah. Lupa je bini. Jadi Bapak Ibu, kalau Allah bauduk awak, uduk itu harus sempurna. Bukan asal-asa saja. Jangan sampai tidak ada anggota wuduk yang tidak kena air wuduk. Maka itu salah satu, kalau ada ibu-ibu, para gadis-gadis, anak daro yang pakai, kalau dulu kan kutek ya, kutek. Itu tidak boleh itu. Bang kau tidak boleh, karena kutek tu di mana dilakian? Di kuku. Dia kutek tu malampok. Bahasa Minangnya malampok. Bahasa Indonesianya apa tu? Malampap. Malam. Masuk malampap. Manutui. Tu. Karena kutek tu menutup. Apa yang ditutupnya? Kuku. Kuku bagian dari anggota wuduk. Maka ulama ijma' sepakat tidak boleh pakai kutek. Membolehkannya. Kalau seandainya bigen itu menutup rambut dan dari bahan-bahan yang terlarang, dari babi, dari minyak-minyak hewan-hewan yang terlarang sifatnya, alkohol, itu tidak boleh karena nanti akan dibawa ibadah, dibawa solat. Yang kedua, tujuan membikin rambut itu apa? Itu dulu supaya hitam. Rambut putih itu tanda pintu kubur ladake, tanda-tanda Allah sudah ada dekat pada kita. Tidak bisa dirubah itu. Dibikin kini minggu besoknya tu main putih lah, makin putih lah itu lemah. Oh iyalah, masya Allah. Kan niko lah masalahnya awak ingin muda je. Ini yang sebenarnya dunia kalau dipaturuian ndakkah sudah diawak doh. Ndakkah sudah diawak doh. Li ayatin tanda-tanda ladoh di diri awak. Mato lah mulai kabua, uban lah mulai batabua, jangek lah mulai kandua. Alai gigi lah mulai gugua. Awak lah mendaki ke pintu kubur. Ingin dunia aja, dunia yang makolai. Anak lah banyak, cucu lah doh lo, minantu lah lo, bini lampe lo. Contoh. Maka kau dapat nanya siap awak mak solat tadi, kau jangan pulang di kaja. Duduk di siko mengaji. Ndak tahu bertanya. Kalau ndak setidaknya awak mengingik mau ulang-ulang melihat. Duduk awak siko kuah, nyampang awak meninggal duduk siko tu fi sabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Cek 1 2. Ya Nabi salam
Bismillah. Dah Bu? Kawan sensor ya Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai ini malam kita masih diberikan umur panjang, alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat umur itu kita bisa hadir di majelis ilmu menjalankan ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita semuanya diterima di sisi Allah hendaknya. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita diberikan kesehatan zahir dan batin, insyaallah, waktu luang dan kesempatan dan keistiqomahan hati. Karena itu adalah sangat penting. Kadang awak ingin pergi ke rumah saji, ada ndak sehat. Kadang awak alai sehat, waktu luang dah ada. Waktu tu sampai terbeza. Kadang waktu luang lah ada, badan sehat, umur panjang, ndak lo istiqomah dah. Bentuk ayam gadi batalu. Kalau di kampung ambo kayak gitu tu. Kadang baik, kadang tidak. Waktu malih ndak baik dah. Itulah. Alhamdulillah kita masih diberikan keistiqomahan hati. Mari kita jaga selalu dan kita syukuri dengan menjalankan ibadah tanda kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Ikhwanul Muslimin rahimakumullah, yang sama kita hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan yang hadir, Bapak Ibu jamaah hadirin, anak awak seorang dua orang yang hadir rahimakumullah, sebagai generasi ya yang mengaji, lanjutkan ngajinya. Awak ngaji dari dalam, dia ngajir pula di lokal dia. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita. Kita bicara masalah yang berkenaan dengan fikih ibadah, dan rasa-rasanya kita sudah banyak tahu, sudah bahkan mengamalkannya, dan kita sudah mampu untuk itu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam uraian pembahasan yang detail tentang masalah ibadah, di berbagai kitab menjelaskan yang pertama sekali itu di dalam kitab-kitab fikih, termasuk fikih klasik sekalipun, itu yang pertama itu adalah bab taharah, bersuci. Kenapa? Oh, ternyata ada nilai-nilai tauhid di dalamnya. Jadi sebelum ibadah itu wajib suci dulu. Enggak boleh enggak. Sebelum kita membahas lebih jauh
Karena perjalanan kita ini, pembahasan kita ini tidak bisa sekali dua kali, tetapi ia sampai bilo saya. Lah ndak taluk sudah dah berhenti sebab lain. Gitu. Bila berhenti kalau sebagusnya berhenti itu tanganlah melipik di dada. Baru berhenti lah. Sedang itu masih dilakinu juga, baru ditalkinkan juga. Ilmu juga itu. Jadi tidak ada batasannya. Beruntunglah Bapak Ibu yang kita hadir ini, yang hadir di majelis ilmu, karena itu adalah Allah memberikan yang sangat luar biasa. Jadi orang yang hadir di majelis ilmu itu hadisnya sahih itu. Siapa yang hadir di majelis ilmu itu setiap langkah yang dilangkahkannya itu dibalas dengan bikulli khutwatin hasanah, setahun kebaikan, qiyamuha siyamuha, puasa dan salat malam. Cik langkah, salangkah wak malangkah dari rumah, cik langkah. Ada kan selangkah dah. Itu baliknya pahalanya tu seimbang setimbal dengan setahun puasa sunnah dan salat malam. Kalau 2 langkah itu 2 tahun. Kalau banyak langkah, iya banyak tahun. Tong salah. Gitu caranya. Gitu. Ibu ya. Jadi itu makanya perlu hadir. Sebenarnya ilmu tu kalau bagi yang faham, bagi yang tahu, ilmu tu hukumnya wajib. Kalau dalam Al-Quran boleh dilihat itu ilmu tu disamakan, disetarakan oleh Allah dengan iman. Iman tu kan wajib tuh, perlu tuh, sangat tuh. Itu setara tuh dengan ilmu, dan Allah akan mengangkat itu. Dalilnya ada dalam Al-Quran itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Itu iman tuh. Yarfa', Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman. Wa utul ilma darajat, dan orang yang berilmu. Kan perlu tuh ilmu. Ilmu tu talabul ilmu, utlubul ilmu. Itu banyak hadis yang menjelaskan. Ilmu tu dituntui. Bahasa kampung dituntui. Bahasa siku ana maunya tu. Pokok itulah sama ya, dituntui. Kini lado kini fasilitas awak di masjid. Kalau dulu kalau di kampung kan ke rumah guru. Awak dulu ke rumah guru. Kono jauh. Kok anak mbah. Begitu kecil orang gay. Pai tiok hari itu. Tiok sanjo. Kadang malam saya, kadang lalu saya situ lagi. Karena memang dituntut, dicari. Kalau orang-orang dulu mencari ilmu itu bukan berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Bahkan ada imam lupa wabini dia mencari ilmu. Tapi awak jangan sampai lupa lah, nak nambah kuliah. Lupa je bini. Masya Allah. Jangan lupa je bini. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin. Kini lado awak masaji, alhamdulillah. Tinggal awak mamanuhan saja lah, maisi. Kan lado kini dah. Guru datang, awak datang, masjid ada, langsung kita ibadah. Kan luar biasa itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kita masuk bab taharah. Sebelum masuk penjelasan tentang masalah taharah itu, kita lihat dulu manfaat, keutamaan, fadilah, faedahnya, gunuhnya awak baudu itu, taharah itu, bersuci itu. Itu kan perlu. Baru nanti kita bahas. Kalau pembahasan itu kan sudah dari kecil kita udah tahu dari ketek. Berlandaskan kepada hadis, banyak kitab yang kita nukilkan. Di antaranya adalah hadis dari Jibril bicara masalah pentingnya wudhu ini. Kita bacakan Bapak Ibu ya. Al-Islamu. Jadi Jibril, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril. Nabi ditanya oleh Jibril. Jibril bertanya ke Nabi.
Al-Islamu, maka Nabi menjawab, Islam itu adalah, ini hadisnya tentang Islam yang menjelaskan, antashhada an la ilaha illallah, engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, Muhammad adalah Rasul Allah atau utusan Allah, wa antuqimus shalah, engkau mendirikan salat. Ini jawab Nabi ini ke Jibril, kan Jibril bertanya, dijawab dan Nabi. Jadi engkau mengakui tiada Tuhan selain Allah, kemudian mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah, kemudian mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat, wa tuhajja wa ta'tamiru, melaksanakan haji dan umrah, wa tagtasilu minal janabah, mandi janabat, wa antutimmul wudu. Jadi ada kini di sini bahasanya menyempurnakan wudu. Ingat redaksinya Bapak Ibu ya. Bukan melaksanakan wudu, menyempurnakan wudu. Kalau melaksanakan itu lebih biasa wudu. Nanti bagaimana kita lihat kesempurnaan itu. Wa tasumu Ramadan, kemudian puasa Ramadan. Qala, Jibril bertanya, fa idza fa'alaita zalika fa ana muslimun, kalau seandainya itu semuanya saya lakukan, kata Jibril, apakah saya muslim? Saya Islam? Qala, Rasul menjawab, na'am, iyo, betul. Kata Nabi, qala sadaqta, Nabi Jibril menjawab lagi, engkau benar. Baik Bapak Ibu, di sini ada bahasanya wa antutimmal wudu. Makanya penting tuh wudu tuh, menyempurnakan wudu. Jadi Bapak Ibu, kalau Allah wudu awak, wudu itu harus sempurna, bukan asal-asa saja. Asal-asa tahu Bu. Mohon maaf kalau ada bahasa kampung yang tak bawa bagi. Nah gitu. Ini kadang-kadang bahasa kampung itu butuh penjelasan loh. Bukan asal-asalan. Jadi memang sempurna wudu tuh. Kalau ada beraneka ragam imam, ada imam-imam menjelaskan 1 kali boleh sampai 3 kali boleh. Nah gitu. 2 kali boleh. Yang penting air sampai ke anggota wudu. Jangan sampai indah. Jangan sampai tidak ada anggota wudu yang tidak kena air wudu. Maka itu salah satu, kalau ada ibu-ibu para gadi-gadi anak daro yang pakai, kalau dulu kan kutek ya, kutek. Nah, itu tidak boleh itu. Bang kau tidak boleh, karena kutek itu di mana dilakian? Di kuku. Dia kutek itu malampok. Bahasa Minangnya malampok. Bahasa Indonesianya apa tuh? Malampap. Malam. Masuk malampap. Manutui. Nah, tuh. Karena kutek itu menutup. Apa yang ditutupnya? Kuku. Kuku bagian dari anggota wudu. Maka ulama ijma' sepakat tidak boleh pakai kutek. Nah, gitu. Kalau ina itu menyatu. Maka ada ulama membolehkannya. Jadi kalau ada sesuatu yang menutup anggota wudu, tidak sampai air wudu kepadanya, maka wudu itu nanti ujungnya tidak sah. Kalau wudu tidak sah, maka salat itu ujungnya nanti tidak sah juga. Nah, ke situ larinya. Ada yang bertanya, Bu, boleh? Ini hadis yang pertama. Maka pentingnya berwudu itu. Hadis Jibril bertanya ke Nabi, berarti masuk wudu di dalamnya. Wa antutimul wudu, menyempurnakan wudu. Nah, kalau menyempurnakan itu berarti ya memang betul-betul. Nanti ada kaifiat atau manfaatnya itu akan lebih jauhnya. Kalau yang wajibnya sampai siku. Sampai siku. Idza kuntum ila shalah fagsilu wujuhakum. Apabila engkau hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu.
basuh. Ghasala bahasanya di sana, ghuslah, basuh. Wajah, ma yang wajah. Nah, ke situ. Sajak mulai, mohon maaf Bapak Ibu, kan tak ada Bu. Sajak mulai dari batih tumbuh rambut, jokaniang, sampai ke tumbuh rambut di bawah kuah. Mencari apa Ibu? Kok bawah malah kuah, bawah kuah. Kuah. Dagu namanya kuah. Tuh. Sajak kalau sawalasu, sajak mulai dari siku, namanya kuah. Anak telinga. Indua mah? Kau indua? Ya, nampak kau ikolah sampai dari sini sampai ke sini basah, kena air wuduk, ndak boleh ndak. Maka berwuduk itu basah. Jamu diko saja, ini ndak basah. Bahkan di dalam kitab ada yang agak ekstrim seketik menjelaskan kalau ada anggota wuduk yang tidak kena air wuduk itu yang dikejar dulu oleh api. Itu bahasanya agak Jadi fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuh kedua tanganmu sampai mata siku. Ingat bahasanya. Berarti kalau sampai kemari. Berarti mulainya dari siku. Tuh. Oh, pakai lediang Ustaz. Ya, pakai keran. Ayo, tatap. Bawa. Gitu. Pertama itu yang berlalu, yang kedua terserahlah. Terus selesai. Pokok basah. Karena bahasa redaksinya ilal marafiq. Ila itu kan sampai kepada dua mata siku. Kalau berlebih boleh, hukumnya sunnah. Gitu. Jadi mohon maaf kalau di dalam kitab-kitab salat, ibadah, kitab-kitab salat bersama Rasul itu banyak hadis yang menjelaskan Nabi itu bahkan sampai nanti ke mohon maaf Bapak Ibu, ke bulu ini, ketek sunnah, karena nanti itu akan menjadi saksi, akan berpencahaya nantinya. Ada hadisnya penjelasannya nanti. Makanya boleh labiah tapi jangan kurang, atau yang sempurna tuh. Sempurnakan itu. Wamsahu biru'usikum, sapulah kepalamu. Lama ngantuk Bu? Enggak. Kepala ya, bukan rambut. Sapulah kepalamu. Wamsahu biru'usikum, dan bukan basuh. Guslah enggak. Tapi sapu. Bamang kok kepala. Bamang kok nak rambut. Gitu. Biasanya rambut itu tumbuhnya di mabuk, di kapalo. Kalau orang seandainya ditakdirkan Allah orang tu tidak berambut, botak, atau anu kan dibasuh. Makanya kapalo bahasa tadi Al-Quran itu. Wamsahu biru'usikum. Jadi kalau nanti tekniknya para imam terserahlah mau kan tidak buka kalau Bu. Sagalom Bu dia kan. Tidak apa-apa Bu. Izin ya Bu ya. Kepala Bu gak buruk saya. Kalau seandainya ada, maka ada ulama menyatakan begini saja boleh, yang penting kepala. Kalau imam, ada Imam Syafi'i ambil air begini, tarik lagi balian. Tujuan balian tu supaya selah-selah rambut yang di belakang atau rambut yang bagian belakangnya, kalau digituan kan di muka saja yang kena. Bagian belakang itu kena juga. Dia intinya adalah kepala. Dek rambut tumbuh di kepala, makanya rambut itu kena. Tapi intinya adalah kepala. Rambut tidak berambut tetap sapu kepala. Tapi bukan pakai sapu lidi. Wuduk. Gitu. Ya. Bu ya.
Ya kalau fikih kok memang bajale-jale. Nah gitu. Dan kita tidak perlu banyak perdebatan, perbedaan itu biasa saja itu. Karena ulama bermacam-macam, banyak yang menafsirkan tentang itu. Tapi yang jelas standarnya bagi kita dulu. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain. Kedua kaki sampai mata kaki. Kalau sampai itu berarti sampai mata kaki gua. Pandai selawat leh. Wajibnya situ dulu. Kalau mau tambahannya sampai ke betis awak di hati itu boleh. Hukumnya sunnah. Kalau ke hukum nanti jatuhnya sunnah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi bahasanya di sini adalah wa antutimmal wudu. Sempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu itu bahagian dari ketentuan-ketentuan dalam ibadah itu sendiri. Makanya penting. Ada yang bertanya, Bapak Ibu boleh? Iya Pak. Jangan bayanan Pak. Oh gitu ya. Tangan luko, bakabek lalu ciri banyak loh. Kalau kena air kata dokter infeksi, potong. Tuh dek kena potong tu teka juga go. Gitu. Itu nanti jatuh kepada kaidah darurah. Nah, awak kini standar normal. Kalau darurah itu boleh, ad-darurah fil ibahah. Darurat itu boleh. Maka yang boleh kena air saja dikasih. Tapi tetap wudu. Ndak ada nak mulia ci Allah do ke dokter. Ibu kalau kena air mati je dokter. Ya kacau tu mah. Maka nanti ada badalnya, penggantinya. Kalau ndak boleh kena air boleh tayamum. Tayamum tidak sama wudu ada. Itu namanya rusyah namanya itu. Keringanan yang diberikan Allah. Ya Pak ya. Kita yang normalnya. Ya Pak. Putih bisa jadi hitam Ustaz. Pakai wudu tu. Karena wudu tu. Oh. Ya. Oh gitu. Putih dikasih hitam gimana? Oh ya. Apa namanya tu? Yuk cat bigen. Satu, itu ikhtilaf para ulama. Kalau cat bigen itu tidak dari bahan-bahan yang terlarang dan dia menyatu dengan rambut, bukan menutup rambut. Ingat itu? Menyatu dengan rambut, maka ada ulama membolehkannya. Kalau seandainya bigen itu menutup rambut dan dari bahan-bahan yang terlarang, dari babi, dari minyak-minyak hewan-hewan yang terlarang sifatnya, alkohol, itu tidak boleh karena nanti akan dibawa ibadah, dibawa sholat. Satu. Yang kedua, tujuan membikin rambut itu apa? Itu dulu supaya hitam. Rambut putih itu tanda pintu kubur ladake, tanda-tanda Allah sudah ada dekat pada kita. Ndak bisa dirubah itu. Ya, dibikin kini minggu besoknya tu main putih lah, makin putih lah itu lemah. Oh iyalah, masya Allah. Kan iko lah masalahnya gua. Awak ingin muda jo. Ini yang sebenarnya dunia kalau dipaturuian ndakkah sudah diawak doh. Ndakkah sudah diawak doh. Li ayatin tanda-tanda lah doh di diri awak. Mata lah mulai kabua, uban lah mulai batabua, jangek lah mulai kandua. Alai gigi lah mulai gugua. Awak lah mendaki ke pintu kubua. Ingin dunia jo, dunia yang makolai. Anak lah banyak, cucu lah doh lo, minantu lah lo, bini lampe lo. Contoh. Maka kau dapat nanya siap awak solat tadi, kau jangan pulang di kaja. Duduk di siku mengaji. Ndak tahu bertanya. Kalau ndak setidaknya awak mengingik mau ulang-ulang balik. Duduk awak siku ku nyampang awak meninggal duduk siku tu fi sabilillah. Duduk di masjid, rumah suci,
dalam keadaan suci, awak siap berwudu. Siapa yang sholat, kemudian dia duduk menunggu waktu sholat, dia mendapat pahala sholat itu. Nanti akan kita kaji nanti. Dia tidak sholat, cuma duduk, tapi menunggu sholat. Dalam majelis ilmu pula dia dapat pahala sholat. Oh, kan luar biasa tuh. Ada hadisnya. Nah, jadi oleh sebab itu dunia kau ndak usahlah dipaturian banah gitu kan. Kalau memang Allah ada uban batabu, pendean saja. Ambo kan mau pendean tuh. Nah, kalau panjang mah, jangan dipotong itu. Setengah inci. Nah, gitu. Dia botak. Dia ringan sete. Banyak guna Pak, kutu ndak ada ketombe hilang loh. Nah, kepala ringan loh, gitu kan. Ayo. Jadi oleh sebab itu, yang uban tu tetap dia akan datang juga. Itu tanda-tanda bagi diri kita. Bahkan nanti kalau untuk dunia dia mencat rambutnya, ingin menghilangkan uban itu sama nanti dia menghindari kekuasaan Allah. Itu Allah marah itu. Allah tidak suka itu. Nanti di akhirat akan dipertanyakan. Tanda-tanda oleh dia gia. Tidak ya ke surau doh. Baca je tiap sebentar. Gitu. Jadi kalau tujuan kita itu adalah tujuan dunia, sebaiknya tidak. Sebaiknya tidak. Karena itu nanti kalau seandainya memang tanya saja, kalau seandainya mau ingin mencat rambut, iko bahannya apa? Menutup rambut atau dia nyatu dengan rambut? Nah, hati-hati tu. Ibu-ibu aja tu. Anak daro kadang-kadang aja kena itu. Rapian dia alis matanya, rapian kira botak salah. Oh, ada tu botak alis mata gua. Memotong mencukur alis mata tu dosa itu. Tidak boleh, terlarang. Rapikan saja boleh, silakan, tidak apa-apa, supaya cantik. Nah, cantik itu untuk siapa? Cantik itu untuk suami awak, tidak suami kawan doh. Boleh perempuan itu berhias, bersolek, boleh. Untuk siapa? Suami kita. Pakai kita ya Bu ya. Bukan suami orang lain, bukan suami teman. Iko pai barale dah tanggung doh, oh, baun malaikat lewat doh. Di rumah baun bawang sah. Baun katumba sah kadang-kadang boleh. Katumba tahu Bu? Contoh kayak gitulah. Api baun di rumah tu. Seharusnya untuk suami tu. Jadi bapak-bapak kalau ada dinas luar kota, lah sebulan tak pulang, lah 3 minggu sampai minggu, telefon dulu mama tu, istri awak, mama, papa mau pulang, siap jam berapa kira-kira sampai papa? Jam sekian. 3 jam sebelum itu bersolek lelai. Leabi badak agak sakaruang dah ada. Gitu. Contoh kayak gitulah. Lah kabar solek lah payah awak. Ya Pak ya, itu intinya tadi. Kalau untuk merubah ciptaan Allah tidak boleh. Tidak boleh. Lebih baik tidak. Karena apalagi kalau awak lah bau muh-muh, tidak usahlah bikin-bikin tu lah. Gitu. Jadi hadis yang pertama adalah wa antutimmal wudu, menyempurnakan wudu. Jadi tolong Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang mandanga langsung ataupun tidak, kalau bau dua tolong sempurna. Yang kedua, orang berwuduk akan dipanggil nanti di akhirat atau di hari kiamat. Kalau tidak wuduk tidak. Ingat itu, dipanggil bukan memanggil. An Abi Hurairah qala, dari Abi Hurairah beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati, sesungguhnya umatku nanti yud'auna yaumal qiyamah, akan dipanggil nanti di hari kiamat, ghurra muhajjalil min atharil wudu. Siapa itu umat yang dipanggil itu? Adalah yang mana seluruh anggota wuduknya itu dia bercahaya, menimbulkan cahaya. Kedua tangannya bercahaya, kedua telinganya bercahaya, kepalanya bercahaya. Tidak dikarenakan uban doh. Di akhirat besok di akhirat kakinya bercahaya. Jadi Bapak Ibu, tolong perhatikan ya Bapak Ibu ya.
Di akhirat besok KTP ndak ada. Kakak ndak ada. Katukis ndak ada. Ketua itu. Indonesia Pintar ndak ada. Oh, ndak ada cialah bahas supaya kenal awak. Ini umat Rasul, ini tidak. Wudu. Makanya perlu wudu tu. Ingat, wudu bukan hanya untuk salat. Ibu ya. Kalau kayak gitu, kalau ibu-ibu ada keluar minta izin bu ya. Kamu bu bertanya lo tu. SKJ sih bu kan, sasak ke Jamban kan. Bau dua balik ya bu. Nah gitu. Hah, kalau anak ndak tak biasa di sekolah di kampus, nyu tak kaju itu. Awak ndak salat dah pak. Makanya jalehan. Sayang, pipis tadi itu najis atau tidak? Iya pak. Masa kamu najis ke sini? Najis ke dalam masjid? Najis ke dalam sekolah? Najis ke kampus? Jalan pun najis. Udah sana, wudu lagi. Nah gitu. Jadi orang tauhid itu, masukan seketik tauhid. Orang tauhid itu memahaminya wudu bukan hanya untuk sholat. Jadi wudu itulah pakaian dia awak. Iya. Itu sunnahnya itu. Sebelum mandi pun kita disunahkan berwudu. Nah gitu. Sebelum mandi, coba bayangkan, kan hebat itu. Jadi kemana-mana kita, ibu ke kampus, sekolah, ke kadai, ke pasar, kama saja berwudu. Memasak ibu di dapur dalam keadaan berwudu suci. Muajar di kampus, di sekolah dalam keadaan wudu. Nyampang ditakdirkan Allah meninggal awak dalam perjalanan pai ke pasar, awak dalam keadaan suci, taharah, berwudu. Oi, luar biasa. Masya Allah. Kalau awak berwudu, kita jaga-jaga. Itu caranya. Jaga-jaga kita itu. Ya bu ya, sampaikan ke anak-anak awak. Dan kita sampaikan ke anak kita. Maka jadikanlah wudu itu pakaian. Pakaian awak. Karena wudu itu adalah bersih, suci. Mungkin Bapak Ibu sudah hafal doanya. Allahumma ja'alna atau jalni juga boleh, minat tawabin wa ja'alna minal mutatahirin wa ja'alna min Itu luar biasa itu. Siapa yang berwudu membaca doa itu, doa sudah wudu itu, dia akan dipanggil dari 5 penjuru pintu surga. Akan bingung awak ingin surga mana yang ke dimasukan gua, ragu lah awak gua. 5 no manggih awak. Kalau kita baca doa itu, makanya innallah dalam Al-Quran surat yang kedua ayat 2222 tu, ayat 222, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Apa tu maknanya itu? Sesungguhnya Allah yuhibbu, yahabba, mahabbah, cinta, sayang, suka. Sesungguhnya Allah cinta kepada hambanya tawabin yang suka taubat, wa yuhibbul mutatahirin, dan Allah cinta sayang kepada hambanya yang mutatahirin, taharah, suci. Akan luar biasa itu. Jadi makanya orang-orang tauhid memahami kalau wudu batah, wudu balik, wudu batah, wudu balik, batah, wudu balik. Nah gitu. Mari itu memahaminya. Apalagi kalau awak buang air ketek, kan basobok juga air tu. Wudu langsung. Wudu langsung. Nah, itu caranya. Jadi ini adalah pemahaman tentang masalah yang berkenaan dengan wudu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi orang yang berwudu nanti dia akan dipanggil di akhirat, yang mana dikala itu tidak ada identitas satupun. Seluruh manusia Bapak Ibu, ndak seorang berdua doh. Kalau sebanyak iku murah mencari itu. Kok sianu ya? Kok sianu ya? Iyo saja. Besok di akhirat tahu salah. Sajak mulai daripada manusia pertama Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir nantinya usia. Awak ndak tahu doh.
entah siapa manusia. Indonesia saya berapa penduduk ni kok? Tu bapak yang apa yang tahu tu? Berapa Indonesia penduduk kok? Hah? 200 juta. Jangankan 200 juta. Di pasar raya saya payah awak cari anak seorang. Payah awak ada cara di Mambonjol tu hilang anak awak tu. Itulah panik tu. Mencari itu. Begitu raminya. Apalagi nanti di akhirat. Maka wudu jangan sampai diabaikan. Jadikan wudu itu pakaian kita. Kemana-mana kita berwuduk terus. Banyak lagi hadis-hadis yang sangat hebat-hebat menjelaskan. Bahkan Bilal, labbaika ya Rasul, amalan apa yang kamu lakukan? Tidak ada ya Rasul. Kenapa ya Rasulullah? Suara sandalmu udah kedengaran di surga itu. Masa iya? Iya. Enggak ada ya Rasulullah kecuali setiap berwuduk salat sunnah 2 rakaat. Alangkah hebatnya diiringi dengan salat sunnah. Gitu. Bayangkan tuh. Salat sunnah 2 rakaat mengantarkan sandal tibuh di kasarugo. Pian sandal saya. Itulah contohnya gitu. Itu kan hebatnya amaliyah di dalam Islam tuh. Jadi sangat luar biasa di dalam Islam itu tohara itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, udah azan udah? Oh mulai ya? Mana lama lah, sebentar lagi. Ya, itu hadis yang kedua ya, Bapak Ibu. Baik, hadis yang ketiga. Ini termasuk di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Dijelaskan bicara masalah wudu adalah sebagai hiasan nanti di akhirat. Innal hilyah, sesungguhnya hiasan-hiasan itu mencapai bagian yang disucikan. Bu, perhiasan yang paling indah dan paling cantik, paling mewah di dunia itu apa? Ameloyang? Intan. Dia teh intan apa? Berlian. Dia teh berlian? Aku siko mau intan berlian gitu kan, mutiara gitu kan. Ibu dan siko-siko sih bu sebut ya. Dia teh berlian apa? Perhiasan yang paling mahal, mewah, wah gitu kan? Apa? Awak saya pusing bayang, tak tahu lah dok. Wow gitu. Nanti perhiasan di akhirat itu tidak bisa awak bawa. Tidak akan ada itu. Apa perhiasannya? Perhiasan di akhirat nanti bagi orang-orang yang berwuduk itu adalah kelebihan dari anggota wuduk itu. Kalau biasa sampai kamari, kau nanti bersinar-binar nantinya itu. Makanya luar biasa. Makanya kalau orang-orang dulu kan berwuduk itu memang sempurna-sempurna. Sempurnakanlah wudukmu bahkan di dalam waktu yang kamu benci sekalipun. Tahu tuh bahasa yang waktu yang kita benci itu dingin, tak tangguang dah. Manggarete, muawe ayah so jantung aku manggarete dulu itu. Pernah itu ibu ya? Pernah kan? Dia saking dingin mampu kita berwuduk di sana itu luar biasa itu. Semakin barik tantangan, maka balasannya juga semakin luar biasa. Makanya salat subuh itu tidak sama dengan salat-salat yang biasa. Orang-orang munafik tidak talok salat subuh itu dulu. Takutnya, tidak berani dia. Tapi kalau salat zuhur, asar itu biasa, banyak manusia yang mencari lihat. Banyak orang mencari lihat. An-Nisa 1-2 itu kan di situ tuh. Yura'unan nas, ria kepada manusia. Jadi orang munafik tu salat subuh tu sangat berat, barik benar. Bakar rianya. Hari pagi, hari dingin loh, siap hujan, gerimis loh, kalam, masjid jauh loh, datang, ria kasia, hanya tulus karena Allah berbuat.
Jadi itu hebatnya salat subuh itu. Tidak seluruh manusia yang mampu untuk itu. Kalau dia itu luar biasa itu. Jadi hadis yang ketiga bahwa orang-orang yang berwuduk melebihkan dari anggota wajib wuduk tersebut, maka kelebihan-kelebihan itu nanti menjadi perhiasan yang sangat yang sangat mewah, yang sangat mahal harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan luar biasa dengan wuduk tersebut. Udah gua tanya Bu boleh. Pian payah-payah mana lah Bu, murah-murah salah. Tanya cik terus saya. Iya Pak. Di dalam surah Al-Anfal salah ayat 9. Ya. Siapa yang salat tahajud malam hari menjelang subuh langsung diiring salam sunat, beribu-ribu malaikat mengambil. Bi alfin malaikat. Ya, terus? Jadi yang beribu itu ditujukan kepada orang yang salat atau semua manusia? Yang sholat. Ya, doa malaikat rahmat itu. Malaikat itu sebenarnya enggak yang awak ketahui berapa? 10 10 kadang-kadang enggak hafal awak kan? Wah. Tahu saya 10 itu dulu. Oh. Malaikat itu banyak. Iya. Dalam juz ketiga balik. Iya. Ayat sabalik yang membunyikan. Iya. Masing-masing manusia itu dikawal oleh 2 orang malaikat. Iya. Di akhirnya dibunyikan, Iya. siapa yang melaksanakan kebaikan balas kebaikan. Kalau membuat keburukan tunggu saja kehancuran. Iya. Ini pada siapa ditujukan? Begitu. Baik Bapak Ibu. Ini kadang-kadang redaksi bahasa 2 malaikat, bukan 2 orang malaikat. Kadang di situ kalau baca memang 2 orang malaikat juga gitu kan. Sebenarnya kan malaikat itu enggak urang doh. Malaikat kan enggak urang doh. Malaikat itu malaikat gitu kan. Orang, manusia, nanti ada tiga jenis itu. Dia malaikat, manusia, ada jin. Jadi dikawal, diawasi oleh 2 malaikat raqibun atid. Kalau seandainya dia berbuat kebaikan untuk dirinya, kalau dia berbuat salah, murka, ingkar dan semacamnya, tunggu kehancuran. Kehancuran itu adalah bagi orang yang berbuat itu. In ahsantum ahsantum li anfusikum, itu lawannya itu. Wa in asatum falahah. Maka siapa yang berbuat kesalahan dan dosa juga untuk dirinya. Dirinya itu berarti untuk dia gitu kan. Tapi hasil akibat dari fahsya wal munkar yang dilakukannya itu kalau tidak dicegah juga ada bagi yang lain. Gitu. Makanya kalau ada kemungkaran itu perlu dicegah dan hukumnya wajib sesuai dengan kondisi, situasi, posisi awak masing-masing. Kalau Pak RT maka berperan sebagai RT. Lurah berperan sebagai lurah, camat berperan sebagai camat. Kalau ada di kecamatan tuh maksiat, ndak dicegah, Pak camatnya dikejar dulu, didoso. Memang kayak gitu. Pemimpin tuh ndak mudah doh Bapak Ibu, berat. Barik itu. Apalagi kalau di Indonesia, bara manusia itu, nengka menentui nanti itu. Jangan murah-murah jadi pemimpin tuh lah, berat. Jadi maka berusahalah, karena kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kita adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban. Ya, baik Bapak Ibu, karena lata dangah suara tit 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 kan yo nak. Ya, tit 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 awak itu kan tanda suara azan Isya. Udah lewat beberapa menit. Mohon maaf Bapak Ibu, baru kita sampai kepada hadis yang ketiga. Bicara masalah keutamaan, fadilah, faedah dari amalan wudhu. Pesan terakhir dalam episode ini, biasakan selalu berwudhu Bapak Ibu. Jangan sampai indah kama saja wak pai berwudhu. Kalau batal kau jalan biarlah ndak ada. Beko tiba di kantu di tempat keraja belia ketemu dengan air atau buang air kecil kita wudhu lagi. Itu caranya. Baik, demikian saja. Alafu minkum ila liqa al-haqqu min rabbikum ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.